Nasib sopir bus Hino Poi NDS 88 yang tewaskan 8 penumpang dalam kecelakaan di jalur Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu, 14 September 2025, sore. Dalam kecelakaan itu, sopir bus berinisial Al-Bahri, AP, dalam kondisi selamat dan telah diamankan ke Satlantas Probolinggo. Sopir itu luka di tangan, namun kondisi masih sehat, hanya luka di tangan. Saat ini sedang kami amankan di kantor Satlantas, kata Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safik Jundhira, Minggu. Saat kecelakaan, bus membawa rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat, RSBS, Jember yang berjumlah 55 orang. Direktur RS Bina Sehat Jember, Dr. Faida, menjelaskan 7 orang meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 korban lainnya meninggal saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo. Kami sudah sampai di RSUD M. Saleh untuk identifikasi jenazah. 7 meninggal di lokasi, dan 1 lagi meninggal di rumah sakit. Identitas lengkapnya masih kami pastikan, ungkap Faida. Berikut korban kecelakaan. Hesti, ahli gizi RS Bina Sehat. Arti, perawat RS Bina Sehat. Hendra CS, istri Hendra CS. Anak Hendra CS. Anak dari seorang perawat bernama Maria. RS Bina Sehat telah mengerahkan belasan ambulans untuk membantu proses evakuasi korban dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Informasi awal, bus Poi NDS 88 Trans diduga mengalami remblong. Namun, polisi masih menyelidiki penyebab teknis kecelakaan untuk memastikan faktor utama selain remblong. Jalur Bromo sendiri dikenal memiliki medan terjal dengan tanjakan dan tikungan tajam. Sehingga, membutuhkan kewaspadaan ekstra bagi setiap pengemudi, terutama kendaraan besar seperti bus. Terkini, sopir bus Poi NDS 88 Trans, Al-Bahri, buka suara terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Al-Bahri, tanda-tanda masalah rem sudah terasa ketika bus melintas di wilayah Jatian, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Saat itu, Al-Bahri mencoba memperlambat laju kendaraan dengan menepi. Sampai di Jatian itu rem sudah terasa tidak enak. Akhirnya saya ke pinggir pelan-pelan. Malah sama pengendara di belakang saya itu sampai diklakson dan saya juga ikut klakson, kata sopir berusia 57 tahun itu, Minggu, dilansir tribunjatim-timur.com. Lantas, Al-Bahri meminta kondekturnya, Melo, untuk berjaga-jaga. Sudah kerasa tidak enak, jadi saya langsung suruh Melo ke belakang dan bilang kalau remblong, terangnya. Situasi pun semakin genting ketika bus melewati jalan menanjak dan menikung. Al-Bahri mengaku, tak bisa mengendalikan bus yang dikendarainya. Saat itu, Al-Bahri sudah mencoba rem angin maupun rem utama. Jadi saya langsung banting ke kanan, karena di depan itu kosong. Kalau ke kiri banyak kendaraan, ada mobil dan sepeda motor. Rem angin juga saya fungsikan tapi tidak bisa. Saya juga sudah pasrah, terang warga desa Gladapakem, Kecamatan Sumbersari, Probolinggo itu.